Komika selanjutnya, inilah dia, Aib. Bencong lama banget stand up-nya akhir 11 menit aja. Sampai tidur saya di belakang. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang kalau sekolah itu adalah jembatan kita menuju ke dunia kerja, teman-teman. Tapi ternyata nggak semua jembatan itu mengarahkan kita ke tempat yang kita mau. Contohnya saya gitu. Saya lulusan STM, jurusan teknik mesin otomotif. Tapi kerja jadi satpam. Cita-cita saya tuh jadi mekanik. Sekarang saya kerja mukulin tiang listrik, teman-teman. Kurang ya? Apa-apa. Udah biasa kok. Listrik. Gagap. Prime. Apa sih Mas? Dan jujur awal-awal saya jadi satpam malu. Malu saya. Soalnya pas saya lulus sekolah, itu saya langsung jadi satpam. Sementara nih, teman-teman saya pas lulus sekolah, mereka kuliah jadi mahasiswa. Saya doang yang jadi anggota, teman-teman. Kurang lagi ya, nggak apa-apa. Udah biasa kok. Dan apa ya, waktu teman-teman saya kuliah kan, mereka ngambil jurusan. Saya dong yang ke kampus ngambil shift malam, teman-teman. Itu agak lumayan ya, mantap. Gara-gara Bayu Bagas nih anjir. Lupa kan? Anjir. Apa nyalahin orang? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Ambil si malam. Ambil si malam, Iya. ambil si malam. Ambil apa lagi ayo? Ambil apa lagi ya? Tapi langsung aja roastingnya. Langsung aja roasting yang kamu ingat. Jadi hari ini kita roasting Presiden Stand Up Indonesia, Bang Ajis Doa Ibu. Mantap. Dia jadi Presiden Stand Up itu dari tahun 2019 sampai nanti meninggal, teman-teman. Soalnya kita tuh udah kompak gitu, mau Bang Ajis jadi Presiden Stand Up Indo selamanya. Jangankan 3 periode, 3 keturunan siap kita. Kurang lagi ya? Oke. Punchline anjing. Punchline. Kita masih nunggu. Aduh serem. Tapi justru lagi. Tapi jujur roasting hari ini adalah roasting yang paling bahaya. Karena kita ngerosting presiden. Jatuhnya UU ITE ini, teman-teman. Saya nggak lucu dibilang makar. Beneran makar kan? Nggak lucu ini. Ya Allahu Akbar. Lupa lagi. Episode akhir yang lain pada ger ini cus an. Terus gimana ini? Ya Allah. Si malam. Padahal ya waktu pas saya terjun ke stand up tuh, banyak orang yang meragukan saya gitu. Makanya saya di stand up ini pengen ngebuktiin kalau saya bisa. Malah mereka yang ngebuktiin kalau saya nggak bisa. Ini teman-teman gimana? Terbayang. Oh, roasting lupa lagi. Nah itu. Ya Allah ya Rabbi. Pelan-pelan emang ya. Udah ya. Ya Allah. Kasih Bang Ajis dulu. Masih Majis. Jambu, mau jambu. Iya. Baca aja, nyontek Baca aja nyontek enggak apa-apa, ada contekan. Ting apa? Udah. Ada rujak. Nah, Rujak mengandung AHDHA. HDHA. orang Sunda. AHDHA. Ya betul. Jadi Bang Ajis ini pernah kuliah di IKJ. Dia ngambil jurusan film dan televisi. Dan dia pernah jadi astrada. Tapi kerjaannya nganterin makanan sutradara, teman-teman. Tahu kan, astrada kan? Ya, Saya kasih tahu nih kan, saya udah main film kan. Dia ngambilin makanan astrada.
Astrada, sutradara. Boleh bang. Tadi buah kan, sekarang dia boleh. Tanam perutnya. Bang Al. Oh, Udah inget nih. 5 menit. Closing nih. Ini pas lainnya malah. Tapi jujur saya kecewa sama Bang Ajis. Tiba-tiba. Tadi apa pas Soalnya Tadi apa pas lenang tadi apa? Soalnya di episode Pingkan Mambo, itu satu kalinya saya lucu, teman-teman. Di situ saya asoy. Tapi Bang Ajis gak ada. Maksudnya saya juga pengen gitu lucu dilihat presiden. Malah sekarang ada, ini saya lagi gak lucu Bang Ajis. Dan mungkin kalau waktu itu Bang Ajis ada, ya saya bakal kayak gini juga. Apalah, udahlah. Oke, terima kasih. Bang Al. Ibu-ibu, bapak-bapak. Pentingnya sholat bagi kita. Sholat, makanya sholat. Aduh. Mencegah otak kita jadi mandek tiba-tiba. Beliau bukan tidak lucu, tapi karena dia pernah nendang kucing. Kualat. Kualat itu ya. Ya, betul itu. Kualat dia disumpahin nama Persia, mampus lu. Kucingnya yang hitam ya, hitam semuanya ya. Kucing Iya, hitam semua. kucing hitam semua. Yang kalau ngelewatin mayat hidup. Orang kucingnya ngelewatin doang sih masih hidup, kecuali ngelewatinnya di jurang. Mati dia baru. Pasti mikirnya mayatnya yang hidup kan? Ya kan kucingnya. Namanya juga komedi. Gimana? Abang tahu susu gimana nih tadi? Menurut abang gimana tadi stand up abang? Kok bisa hilang begitu? Kalau hilang mah sharing di masjid aturan tadi. Materinya emang lupa. Emang lupa. Itu dia mau nyari di masjid tadi, dik. Tak. Gak nangkep. Oh, gak nangkep. Emang gua kiper nangkep. Kenapa tadi apa lupa begitu? Kamu kurang ngebadanin atau gimana? Kurang ngebadanin sih enggak. Cuman mungkin dari penampilan ke satu nih, Bayu udah gila banget kan. Oh, itu gak jadi patokan. Biasanya yang patokan Indomaret biasanya. Soalnya dia Sebelah mana rumahnya? Ya, Tapi Indomaret. Nah, ya. Kalau itu bisa jadi patokan, asal jangan patokannya orang duduk aja. Patokannya orang duduk, kalau dia diri, wah hilang patokan gue tuh. Iya. Kamu stand up dulu ya, belum sampai situ komedinya. Ya. Gila. Bagaimana kamu kok bisa ngeblank begitu? Ya emang ngeblank mungkin Bang. Ya maju, jangan mundur-mundur, tak jurang. Emang ngeblank aja gitu blank ya? aja, ya. Padahal pas lagi kemarin kombut, setelah kombut, dari kesiapan materi kamu ngerasa, nih bikin Bang Ajis tergila-gila pasti. Iya, pasti Bang Ajis ngakak guling-guling ini gitu. Ternyata. Saya yang guling-guling. Bang Ajis silakan komentarnya Bang Ajis. Sebelum komentar ini ya. Materi. Saya mau Materinya. mau nanya tadi punchline-nya apa yang Astrada nganterin Iya. makanan? Iya, boleh gak diterusin? Ada pas Gak apa-apa satu terusin nih. dulu. Ingat gak Boleh. sih lu? Langsung tiba-tiba kecewa. Iya. Astrada tuh nganterin Bang Ajis jadi Astrada. Ya. Ini tulisan yang tadi ada ya. Cuman nganterin makanan. Dia sutradara. Saudara. Ya itu mah bukan asisten Yang sutradara. nganterin siapa? Ya kan Bang Ajis. Oh, ini materi kamu. Iya. Bisa kasih unjuk ke Bang Ajis sekarang? Kan lagi. Ini lagi kan ini. Ini lagi ngomong. Alah, saya potong mulu. Namanya juga komedi. Nama juga komedi gak apa-apa. Terus, Ayo kasih lu, coba lanjutin. Nah, kan Bang Ajis ini gini ya. Nih, intinya gini. Coba. Jangan Bang Ajis intinya. Kan intinya sesuai Mak, itu. hall materinya kayak gimana? Hall materi. Jadi Bang Ajis itu adalah asisten sutradara. Ya. Tapi kerjaannya nganterin makanan. Nah, kalau itu mah bukan asisten sutradara, asisten koki Bang Ajis. Tuh. Gak usah aja. Ya, nggak usah aja. Sama aja. Belum, masih ada lagi. Ada lagi. Ada lagi apa? Ada lagi. Maksud saya kalau nganterin makanan nggak usah kuliah tinggi-tinggi di IKJ, masuk semea aja.
Itu udah punchline. Udah punchline itu. Udah bang, itu bang. Ini pegang dulu, pegang. Pegang terus. Terus. Pegang terus. Meledak. Ya Allah. Tapi ini Aep ini tuh udah sering jadi omongan di Bandung. Awal-awal tuh Aep tuh jadi kayak apa ya? Sering banget orang ngomongin kelucuan-kelucuan Aep. Makanya saya nggak tahu kenapa di sini seperti ini. Saya nggak tahu, mungkin ada faktor lain. Iya Bang Jis, punten di Bandung tuh dia terkenal ini pecah. Lucu padahal. Iya lucu. Lucu dia di Bandung lucu Dia banget. sektoral berarti anaknya emang. Sektoral. Darah. Dia Keluar lewat dari Bandung dia. Bandung ke arah Pangandarannya dikit Ocok nggak lucu. hilang, ocok hilang, ocok. Maaf nih. Dia punya ilmu tekbal apa gimana? Tergantung wilayah. Nggak tahu Bang, emang begitu kalau lewat mungkin udah kurang lucu gitu. Kalau orang ketawa di tengah-tengah Bandung sama perbatasan Karawang gitu, wah hilang dia langsung lihat Aep. Iya. Ini Perbatasan. saya punya 2 komentar. Silakan. Ada komentar yang serius, ada komentar yang komedi lah ya. Komentar seriusnya Aep ini udah terakhir-terakhir, maksudnya harusnya menghargai panggung. Jadi lu udah dikasih panggung, mau apapun yang terjadi harus lu hajar. Kita nggak peduli alasan lu apa, karena ntar berguna ketika ada job korporat atau job stand up, penonton nggak peduli lu ngeblank. Komik sebelumnya lebih lucu atau bagaimana, kita nggak peduli. Yang kita tahu adalah nonton stand up dan harus lucu. Jadi menurut gue tadi sangat-sangat tidak menghargai panggung dan gue kecewa banget. Siap. Komentar kedua yang komedinya, ye, udah itu aja. Ya Allah gitu doang komentarnya. Keren banget ya Bang Ajis. Ye. Hey. Tapi memang gitu kalau di dunia entertainment no excuse, apalagi kamu sudah dibayar kayak gitu. Padahal dia lucu banget di Bandung ini. Gue sih kalau panitia gini kan gue tendang dari belakang dia. Jangan. Gue tendang kaki 2. Jangan. Jatuh dong lu nya. Gue jatuh juga. Gak usah kali. Aneh banget lu. Masa tendang. Oh, ini mentang-mentang terakhir ya. Jadi kalau nggak ASO besok emang nggak ada syuting. Oh, bukan Begitu juga, tak. Bang. Ini kan tayang terus nih sampai episode 427 kan ini. Banyak ya. Kalau lu nggak lucu sekarang, mampus lu nggak diajak lagi. Beneran 427. Iya. Ayan nih buat tren. Udah nggak usah. Jangan terlalu terbuka depan kamera apa? Bu Kiki, Dikali silakan Mama Kaya. Iya, aduh bener sih. Soalnya aku tahu banget itu kalimat kekecewaan Pak Ajis terlihat dari sorot matanya pas tadi kamu stand up. Aku sampai nggak berani karena bener-bener kayak ngerasa mungkin ada rasa gini ya, sebagai seorang stand up, sebagai seorang presiden kan pasti pengen ngeliat semuanya anak-anak stand up lucu-lucu. Dia kayak kenapa sih lu malah jadi ada kayak gitunya gitu, kayak udah serem nih yang ini. Aku sampai bilang balik ke Bang Iya. Ajis tatapannya serius banget. Iya, gue nggak berani ngeliat tadi kayak. Saking takutnya. Ini jangan mengada-ngada. Saya itu enggak, Mbak. Saya nahan berak. Banget nih cuma berak. Oh gitu. Jangan pernah efisiensi lagi berak lo ya. Efisiensi berak lagi Najis. Dibagi-bagi. Soalnya tadi kan pas stand up-nya kosong, Ya. ngeblank. Ya, ngeblank. Berharap roasting akan diperbaiki, akan ditutup lah dengan roasting yang bagus. Ternyata roastingnya juga kosong. Daripada kosong mending sewa jadi lapangan padel. Betul juga. Zaman sekarang mendingan. 5 bulan balik modal. 5 bulan nih zaman sekarang. Lagi hype-hype-nya. Atau mungkin ini nggak lucu karena topinya kebalik. Mungkin kali coba. Betulin. Topi kebalik tuh. Benerin topinya Coba tulisin kebalik. topinya. Oh. Normal ini mah. Iya benar. Iya, kirain mau yang lain. Yang biasa itu kan, maksud lu kan. Yang biasa itu kan. Iya Bang. kan, Iya. Kalau gimana coba Dik contohin. Nih, gue Topi. pinjemin. Topi Pak Diki pakai kebalik. topi. Diki topinya kebalik Kebalik tuh. Bang. Masa bener ya? Ya. Gini deh Bang. Nah. Ya, kebalik gitu. Belum sampai situ. Belum sampai Iya, situ. Lah kan Diki udah ini. Apaan tuh? Iya jam terbang. Asik, flying watch. Tapi Oke. ya Menang award kan kamu. Tapi Kang Aep maksudnya apapun kalimat juri hari ini atau komentator hari ini jangan Ya. bikin jadi ngerasa Ya. ngeblend diri, tapi jadi Motivasi ya. Siap, oke. Buat oke deh next Buat gua nggak dagang boleh kayak somai yang lebih enak. Gue jambak mulutnya ya. Ngeriset dah, di reset lagi. Di reset lagi, diperhatiin, Reset ditonton. ulang. Ditonton lagi pas tayangannya, tonton terus sampai apa? Sampai kayak malu. Malu, Malu ini. bungkus pakaian, mesen tiket, malu pulang. Gitu dia. Gue silakan lanjut. Tapi kamu udah sempat ini nggak sih tampil lagi di sana di Bandung ya? Dia katakan selalu dar di Bandung. Sempat tampil lagi Lucu nggak? banget orang ini. Ya
minggu udah pasti ada di Bandung open mic. Mic ya. Open mic. Kamunya Terus gimana tampil, vibe Tampil kamu juga kalau lagi pulang ke Bandung suka. Itu rasanya gimana kalau lagi open mic? Selalu Kalau di dapat Bandung, apresiasi yang Aku di Cimahi. Kalau di Cimahi sih oke-oke aja soalnya lebih banyak bahasa Sunda. Oh. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa, apa-apa. disisipin nggak apa-apa. Pakai bahasa Sunda nanti kan ada situ. Subtitle. Subtitle. Subtitle bukan Emang mulutnya. Subtitle. Pada marah-marah, tapi juga komedi. Betul. Lupa deh aku. Tapi bener kalau emang jagoannya itu coba aja itu. Jadi ciri khas malahan. Ciri khas. Kayak Kang Gusman ya, guys. Gusman. Ada Sundaannya. Baik. Karena apalagi aku teh jeung Kamal aku jeung si Kiki kan orang Sunda. Abi mati sesunda. Biasa nyari Sunda ada orang Mada. Allah, apa begitu? Kita kan khawatir tuh kudurnya. Ya Abi makan. Oh, si goblok. Ya lah mana nama dah. Itu kudu masak gitu namanya. Tadi kok ngeliatnya kenapa ini teh kosong, pengen ngomong kasar tapi ini sih. Kasar deh ya, terima kasih Besi. Bayu, jadikan motivasi lagi. Aep, jadikan motivasi. Kamu jangan marah ya. Siap. Ini nasihatnya, masukannya semua bagus-bagus. Oke? Mohon maaf semuanya teman-teman. Aman dong sayangku. Ya, aman Aep ya. Agak lucu. Tahu nggak tadi ya balik di awal nih. Pas Kang Aib udah mulai ngeredek. Ngerujaknya udah nggak lucu nih. Ngerujak yuk. Kita lanjut saja komika selanjutnya. Inilah dia Andrew. Aep. Minta tepuk tangan lu teman-teman buat Aep. Aep. Seharusnya lo kayak gitu di episode 11, Ep. Biar jangan gue yang gak asoy, Ep. Jadi hilang tuang tapping gue sekali, Ep. Aduh, teman-teman. Hidup ini kadang kita ada di atas, teman-teman. Kadang ada di bawah. Dan aku ngerasain itu di acara ini. Selama 10 episode, teman-teman, aku berada di atas. Bahkan pernah jadi komik asoy. Di episode 11, ya ampun penampilanku kebanting. Selamat datang di Comic Cat Roasting. Bisa ya, boleh ya. Tapi di episode 11 emang aku teman-teman jadi komik yang gak asoy. Ya ampun, untuk pertama kalinya. Tapi jujur emang aku udah ngerasa sih, punya firasat atau kayaknya di episode ini aku bakal gak asoy deh. Karena di episode 11 ada yang berbeda dari episode lainnya. Ini kita bahas. Yang pertama, di episode 11 itu penilaian lucu gak dipengaruhi oleh Dewan Juri. Yang nanti lucu gak lucu bukan Bang Diki, Bu Kiki, Teh Siti Pajis bukan. Tapi Nur Hayati. Gua inget banget tuh TST bilang, pas nilai gua, kalau gua mah kalau Nur Hayati gak ketawa gede berarti gak lucu. Kok bisa? Makan orang dia ketawanya. Bukan Teh, mikir Teh. Gini Teh maksud gua Teh. Makan pala orang. Gua dosen Teh. Gua dosen. Masa nasib gua sebagai dosen ditentukan sama satu mahasiswa? Kan biasa gua Teh yang nentuin nasib mahasiswa, biasanya gua Teh, ya ampun. Dan emang tuh pas gue liat tontonannya tuh gue putar, gue liat, kagak ada ketawa-ketawanya gue tampil. Omelin. Lu kalau punya masalah sama dosen di kampus, lu sama dosen lu aja jangan lempar ke gua. Nah, gitu bagus tuh. Lu ketawa lebar di episode ini, nanti skripsi lo gue yang kerjain. Ketawa lebar. Tapi maksud gue gini Teh. Karena sampai episode 12 masih gula tuh TST masih ada ngomong, Nur Hayati gak ketawa. Jangan gitu Teh. Jatuhnya dia jumawa. Ini biar gue kasih tahu kenapa dia jumawa. Di acara ini, selain 4 juri yang punya kursi tetap, cuma Nur Hayati. Iya betul. Di situ doang. Di situ mulu. Iya kan? Di tengah di situ. Iya kan? Cuma Nur Hayati. Yang lain muter ya benar. Pindah-pindah dia doang di situ. Teh, tadi temennya mau duduk situ sama dia. Dilepeh, temennya Bang Diki dilepeh, ya ampun. Senior. Gila gak mau diganti. Iya lagi. Lo pikir lo siapa? Lo Nur Hayati apa Megawati? Voli. Megawati Poli. Bahkan tadi nih Teh sebelum acara mulai udah ngelirik mbak-mbak makeup, minta di make upin. Woi, yang bener lo. Minta di make upin lo. Bahkan tadi dia bisik tuh ke Mbak Nova, Mbak sulam alis, jangan. Bayar sulam alis, mahal itu. Ya ampun, daripada lu sulam alis, mendingan lo nunggu komik tumbal sulam. Nah tuh.
Lucu itu, sumpah lucu itu. Itu masih Nur Hayati. Ada lagi tuh yang beda di episode 11. Perbedaan yang kedua adalah Aep lucu. Aep lucu. Aep lucu aja ada 2 kata lucu. Apalagi Aep beneran lucu. Ya ampun. Dan jujur pas Aep turun dari panggung, itu kami di belakang semua muka pucet. Kayak orang kurang sangobion. Pucet semua, pucet. Putih semua mukanya. Karena Aep selama 11 episode itu Aep tuh jadi panutan kami. Standar kami untuk sebuah penampilan yang harus dihindari. Itu lucu. Dan kami makin pucet teman-teman. Karena pas lihat kami sekeliling, kami lihat, Sardol nggak tampil. Mati nih gue. Gue panik, ya ampun udah 2 standar gue hilang. Pasti nggak aso ini. Tapi gayanya Jumawa pas turun. Dia kasih nasihat ke gue. Pandro, nanti tampilnya tenang aja biar nggak belibet. Weh, bisa-bisanya lo, Weh, 10 episode lu nggak tenang, Sama ini 11 episode keringat lo dikumpulin bisa ngatasin kemarau. Bisa-bisanya. Orang gagap ngajarin jangan belibet. Itu langsung telepon istrinya itu. Mah, sewa alun-alun Cimahi, aku mau special show. Buset ya alun-alun Cimahi. Dan ini, aku nggak bohong kalau ini teh. Ini pas Jumawanya itu masih tinggal sampai episode 12. Padahal sebenarnya kan biasa aja episode 12-nya. Itu pas Dewan Juri mau ngumumin siapa komik aso yang mau naik, disuruh naik. Dia sama anak-anak bilang, waduh gimana nih, baju gua lecek. Baju lo lecek. Episode 12 materi lo lecek. Bukan baju lo lecek, sempat-sempatnya mikir materi lo lecek. Itu Aep, sekarang kita lari nih ke roasting Presiden, stand up Indo. Boleh minta tepuk tangannya sekali buat Ajis Doaibu. Tepuk tangan sekali. Prok, gitu aja masa prok. Ulang ya. Boleh minta tepuk tangan sekali buat Ajis Doaibu. Cakep. Gitu. Ajis Doaibu. Nyaut dong kalau dipanggil. Gak kooperatif banget jadi presiden. Hadir. Ajis Doaibu. Ya Pak. Cakep. Pak dosen. Gitu dong. Beliau ini teman-teman adalah presiden keempat stand up Indo. Biar kalian tahu. Tapi ada bedanya sama 3 presiden sebelumnya. Kita bahas. 3 presiden sebelumnya, 1 periode jabatan cuma 2 tahun. Pas beliau naik, berubah tuh peraturan 1 periode jadi 5 tahun. Ya ampun Jis, ngincar kekuasaan banget. Bahkan dia sekarang udah 2 periode. Ya ampun Jis, jangan haus kekuasaan. Lu mau sakit kulit? Ganti kulit lu nanti baru tahu lu. Jis. Bisa-bisanya si dan bahkan dia teman-teman ya. Beliau ini presiden keempat setara sama, nggak setara sih, tapi sama kayak Gus Dur, presiden keempat Republik Indonesia. Ada kesamaannya emang, sama-sama toleran. Sama-sama toleran. Tapi sayang Gus Dur nggak haus kekuasaan kayak lu Jis. Lu mah haus kekuasaan itu kayak presiden ke-7 Amerika Serikat, Donald Trump. Oh iya. Enggak, gue tadi bilang 47, cuman 4-nya kecil, 47 gitu. Donald Trump. Apaan lu nurhati Jokowi, bukan Jokowi. Dengar di mulutnya, bukan Jokowi. Ini acara sehat, jangan kayak gitu-gitu sini. Jangan kayak gitu-gitu. Ih, suka banget kayak gitu-gitu. Heran nih si Nur Hayati nih. Dan Ajis Doaibu sebagai presiden punya karakter yang bagus teman-teman. Beliau itu selalu mengutamakan teman-temannya untuk naik ke panggung stand up. Untuk stand up, sementara beliau lebih milih di belakang, di bawah. Ini menunjukkan bahwa beliau emang gak punya materi. Emang malas nulis lo Jis. Dan ini juga menunjukkan masih banyak komik lain yang lebih lucu dari dia. Jis, lu mah enak Jis presiden. Cuman main plesetan-plesetan dong, stand up pada ketawa, respect orang-orang Jis. Yang lain mah susah, mesti nulis. Ya ampun. Dan ini mungkin lu sadar gak sih? Pak Haji sering main HP. Komen di YouTube tuh udah banyak tuh. Jis HP-mu, udah sering. Ya ampun Jis, main HP. Untungnya acara roasting, kalau lagi UAS gue ambil HP lo Jis. Bisa-bisanya orang kok bisa. Dan bukan cuma main HP teman-teman, makan rujak. Main HP sambil makan rujak, ya ampun. Lebih menarik bengkoang daripada materi Aep. Ya ampun, bisa-bisanya lo Jis. Kasihan kami, maksud gue gini, seharusnya tuh ngelihat kami kayak gini, belajar dari kami cara nulis. Nanti kombut ya pulang dari sini, biar bantuin cara nulis punya materi Jis. Tapi setidaknya teman-teman, walaupun Pak Ajis presiden dari sebuah organisasi komedi, tapi kerjanya serius. Nggak kayak presiden beneran, kerjanya komedi. Dan sekali lagi buat gue, Pak Ajis, ini bukan ngejilat, tapi dari 4 presiden tanpa mengurangi peran presiden yang lain, menurut gue Pak Ajis adalah presiden terbaik di stand up Indo saat ini. Boleh minta tepuk tangannya buat beliau? Sekali aja. Boleh minta tepuk tangannya buat Pak Ajis Doaibu. Terima kasih aku Andro.
Bagus sekali Andro, sangat tajam dan gue setuju pendapat lu tentang si Nur Hayati ini. Iya. Gue ngeliat semakin kesini Jumawa bang. udah semakin kayak sombong dan nggak kepengen ada saingannya. Bang awal episode masih manggil Pak, sekarang Ndro, gitu. Sombong banget. Kemarin gue lihat ada yang ketawa, dia ketawa bareng sama dia kayak, hahaha, ketawa sebelahnya mirip sama dia, mirip, katanya. Jangan mirip kayak gue ketawanya. Kemarin gue tolong, jangan itu ketawa buat Jerry bukan buat Ayep. Gitu ngatur ketawa Beda-beda orang. setiap Ngatur hari. ketawa orang. Anjrit, gila emang Nur Hayati. Udah makin arogan dia. Tapi Nur Hayati kemarin sempat minta kursinya dirubah, minta yang lebih empuk aja. Ya ampun. Kalau keras itu, ya keras. Kayaknya minta itu. Request aja. Si paling penting lu ya. Request. Hebat emang Nur Hayati nih. Temennya yang cowok kemarin udah kemakan sama dia. Tawanya kencang banget. Kemakan. Biasanya di sebelah ada cowok. Kayak film It, Badut It. Badut it. Iya. Bang Ajis, langsung saja komentarnya. Bapak dosen ini, Bapak Andro. Andro kayaknya Pak Andro ngerisetnya juga lumayan jauh itu yang tepuk tangan sekali lagi. Iya, kan gue bilang tadi, itu Bang Ajis tuh, gue bilang. Itu Bang Ajis tuh. Yang kalau dipanggil nyaut itu pernah begitu juga gua. Jadi emang makasih ya udah jauh-jauh riset. Terus masalah periode gue kasih tahu ini bukan gue mau ngambil, bukan. Maksudnya kenapa ini biar pada tahu nih, ya gini. Organisasi stand up tadinya itu 1 periode 2 tahun. Nah, gue ngerasa kalau 2 tahun siapapun nanti yang jadi ketua kayaknya kecepetan karena kan sesuatu itu harus ditanam dulu nunggunya bersemi. Kecepetan. Alasannya itu. Semua pemimpin ngomong gitu, Pak. Ya. Lucu banget. Bagus. Tajam. Itu. Tapi untuk sekelas presiden kayak Bang Ajis dengan segala macam pencapaian yang stand up Indo kasih, kayaknya susah untuk dapat apple to apple gitu. Enggak. Udah. Terus. Satu lagi. Ini maaf buat penonton Komik Ed juga ya, kalau saya main handphone bukan berarti nggak dengerin. Itu kadang tuh Nyari apa ya gitu. Iya, nyari bahan buat setelah komen, setelah dia perform kan kita pasti komen karena kita kan orang stand up ya, orang komedi. Setelah kita komen kita pasti ngasih punchline. Biasanya kita nyiapin tuh kayak gitu. Enggak, saya jadi bahan makan malam. Lapar saya lah. Ayep mikirnya Pak Haji nonton Suci pas kita tampil. Ya Allah, jauh amat. Alhamdulillah banget. Maaf ya buat semua penonton, bukan kita nggak dengerin, kita ngedengerin. Betul. Lagi main terus dirujak nih gitu. Oh begitu, nggak sengaja kan? Rujak Tapi kalau kita makan, emang disediain kok. iya disediain. Tapi kalau Aib, aku emang jujur dari awal emang aku udah pengen ngerujak. Mau rujak. Dia suka ngomong Rujak aja. Tahu. Makasih Bang Ajis. Makasih Pak Ajis. Behestik ke Enggak, hari ini kan kamu juga WK. Lancar banget. Kalau yang kemarin sih emang jelek ya. Jelek Kalau ya, yang Teh. kita- Kalau yang Terlalu kita jujur bagus. menurutnya nih. Iya, aku kan emang berdasarkan Nur Hayati, emang jujur. Iya. Tapi emang bener. Jumawa, Padahal sombong. Nur Hayati itu bukan nama sebenarnya. Nama dia betul. Mawar. Kebalik kayaknya Kebalik Nur harusnya Hayati ya. aslinya Mawar. Biasanya sebut aja Mawar dah. Nama sebenarnya. Biasanya sebut aja Mawar. Mungkin butuh jawaban kenapa sih patokan kita harus ketawa Nur Hayati karena kan dia diimpor langsung. Oh gitu. Dari Iya. diimpor dari negara ketawa receh Indonesia. Betul. Dia ini emang kuliahnya juga di UKJ ya. Apa sih Apa itu? tuh? Universitas Ketawa Jaya. Jadi emang kita jadi Standarisasi. nggak sembarangan. Ini emang ada valid tertentu. Betul. Kayak kursinya selalu di situ. Iya, dapat ISO dia itu ketawa. Dapat ISO. Oh ISO, ada ISO. Ada ISO. Ada ISO. Bersertifikasi. Dan SNI juga dia. Ini semua penonton yang datang ini ketawanya QC-nya dari dia. QC-nya dari dia. Satu-satu datang Bunda Hayati. Ya, silakan. Nama siapa? Nama saya Intan. Saya dari Tebet. Ketawa. Silakan aja. Terlalu vokal. Ada terakhir yang ketawanya dia nggak suka banget. Dia, ya silakan kamu namanya siapa ini? Coba silakan ketawa. Dia gitu. Oh kayak tadi tuh pas lagi duduk dilepeh. Bener, Dilepeh kayak gitu emang. Ya elah Jumawa. Jadi emang bener-bener kenapa kita ke arah dia nggak sembarangan. Oh, iya. Tapi kan Andro rasanya sembarangan banget sih. Aku salah Teh, maaf Teh. Berdasarkan itu. Iya, aku salah. Enggak, no, itu kita udah bener-bener riset ya. Maaf ya Ini Nur, udah salah riset. saya salah. Iya, betul juga. Kita udah riset dan emang tapi ternyata kamu hari ini asoy banget kok, enak. Oke, terima kasih. Makasih ya Nur. Iya.
Aku agak nge-highlight sedikit tadi pas di part roasting. Karena pas kan gayanya Pak Andro hampir sama kayak Bayu tadi yang jis. Mungkin pada saat Bayu karena kita lihat dia masih anak-anak di bawah UMR ya dia kan. Di bawah UMR. Di bawah umur. UMR. Ya kan. Jadi kayaknya masih kelihatan lucu. Pas Pak Andro jadi kayak agak aduh Pantas. Tapi kayak aku jujur ngeliatnya jadi aduh kok penonton nggak ketawa ada di part itu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak anakmu. Kayak anakku. Anakku kayak. Jadi agak hati-hati aja. Kayaknya porsi lujisnya kayaknya agak lebih daripada 3. Jadi kayaknya pas pertama masih oke, kedua takutnya ketiga jadi kayak aduh kayaknya hilang. Udah kali gitu ya. Takutnya hilang izin ketawanya. Itu sih yang aku highlight. Cuman kalau misalnya pas bagian stand up-nya bahas Nur Hayati keresahan soal aso nggak aso itu kayak lagu tembak. Bagus banget. Dor mulutnya. Dor. Oh, dor udah ganti. Dor. Kok ditembak? Ya, Pak. Jangan atuh. Jangan ditembak. Makasih Andre. Terima kasih, Tepuk tangan. Jody.